Good morning. This is Queen Rania's speech at Yale. Nadila as an interpreter and Rayani as Queen Rania. President Levin, Dean Lorimer, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I've wanted to come here for many years, and I'm so grateful to everyone for the hospitality and kindness you've shown to me and my staff. Presiden Levin, Dekan Lorimer, dosen, mahasiswa, terima kasih banyak sudah membuatku merasa diterima di sini, di Yale. Saya sudah ingin datang ke sini selama bertahun-tahun, dan saya sangat berterima kasih kepada semua orang untuk keramahan dan kebaikan hati yang telah Anda tunjukkan kepada saya dan staf saya. I've really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Bionic Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salafi's mustache. Aku sudah lama ingin melihat penanda tempat di Yale yang kudengar selama ini. Perpustakaan Benik, Menara Harkness, kampus tua, kumis Peter Salovey. Oh, I'm sorry I didn't make it quite in time for the last one, but everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Oh, maaf, aku tidak bermaksud untuk kalimat yang terakhir. Tapi segala sesuatu yang lain bahkan lebih mengesankan dari yang saya bayangkan. Tempat ini sungguh menakjubkan. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yale's have won 17 Nobel Prizes, 6 presidential elections, and even 2 Heisman trophies. You can choose from more than 2,000 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell, from the posters on campus, try out for 3,000 a cappella singing groups. Sesungguhnya harus saya akui, sewaktu saya mempersiapkan diri untuk kunjungan ini, saya bertanya-tanya, apa yang dapat saya katakan kepada kalian, sesuatu yang kalian belum mengetahuinya? Alumni terkemuka di Universitas Yale telah memenangkan 17 penghargaan Nobel, 6 pemilihan presiden, dan bahkan 2 piala Heisman. Anda dapat memilih dari lebih 2.000 jurusan, menelusuri lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, berteman dengan lebih dari 110 negara, dan sejauh yang saya ketahui dari poster di kampus mencoba untuk membuat 3.000 grup penyanyi a cappella. So rather than try to compete with all that, I thought I'd speak from my own experience. I thought I'd offer a right perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to Israeli-Palestinian conflict. Jadi daripada mencoba untuk menyaingi dengan semua itu, saya pikir saya akan berbicara dari pengalaman saya sendiri. Saya pikir saya akan memberikan suatu perspektif Arab pada bagian dunia saya. Dan harapan kita akan perdamaian dan kemajuan, khususnya terkait dengan konflik Israel-Palestina. And I'm guessing, since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like researching a paper, or visiting a professor, or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya menebak, karena Anda memilih untuk berada di sini hari ini, padahal kalian bisa melakukan sesuatu yang benar-benar penting, seperti meneliti sebuah esai, atau mengunjungi seorang profesor, atau menelpon ibumu untuk memberitahunya betapa Anda mencintainya. Para hadirin di sini merupakan mereka yang peduli pada hubungan internasional. But I do realize that foreign policy isn't typically a top concern for the American public, and especially not in a time of economic hardship at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agree terrorism should be one of President Obama's top priorities. But almost no other foreign policy issues made it to the top 20 list.
Tapi saya menyadari bahwa kebijakan luar negeri biasanya bukan menjadi perhatian utama bagi warga Amerika, dan terutama bukan pada waktu terjadi kesulitan ekonomi di dalam negeri. Sebuah polling awal tahun ini menemukan bahwa 75% warga Amerika sepakat terorisme seharusnya menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama. Namun, hampir tidak ada isu kebijakan luar negeri lain yang memasukkan isu tersebut dalam 20 daftar teratas. So I don't expect that the Arab-Israeli conflict is foremost on most people's minds. Yet, in many ways, that conflict is at the core of US-Arab relations, or at least at the core of Arab public opinion of America. When Arabs were asked in a poll this spring what steps by the United States would improve their views of the United States the most, more than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top 5 priorities. And 1 in 3 say that Palestinian issue is their number one concern. Jadi saya tidak berharap bahwa konflik Arab-Israel adalah yang paling utama dalam benak kebanyakan orang. Namun dalam banyak hal, konflik tersebut adalah pada inti hubungan antara Amerika Serikat dan Arab, atau setidaknya berdasarkan opini publik Arab terhadap Amerika. Ketika bangsa Arab ditanya dalam suatu polling pada musim semi ini, 2 langkah apa yang dilakukan Amerika yang akan paling banyak meningkatkan pandangan mereka terhadap Amerika Serikat. Lebih dari 40% mengatakan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Jejak yang sama menemukan bahwa 99% orang menempatkan konflik itu dalam 5 prioritas utama mereka. Dan 1 dari 3 mengatakan bahwa masalah Palestina adalah perhatian utama mereka. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee, forced to seek heaven in your country because her family had been driven from their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequences. We don't have the luxury of shifting our focus away. Itu karena bagi kami, kependudukan adalah rasa sakit yang kami rasakan setiap hari. Di Yordania, hampir sepertiga populasi kita adalah pengungsi Palestina. Lihatlah orang-orang yang duduk di sekitar Anda. Bayangkan salah satu pengungsi dipaksa untuk mencari perlindungan di negara Anda karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. Di Yordania, kita harus peduli dengan konflik ini karena kita hidup dengan konsekuensinya. Kami tidak memiliki kemewahan terhadap pergeseran fokus kami. We know as well that the crisis in Palestine does not exist in a vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, in Syria. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes, the more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk of instability throughout our region. Kita juga tahu bahwa krisis di Palestina ini tidak terjadi secara mendadak. Apa yang terjadi di Palestina berkaitan dengan apa yang terjadi di Irak, Lebanon, Suriah. Semakin lama konflik di Palestina berlanjut, semakin menjadi lemah mayoritas moderat menjadi. Semakin ekstremis mendapat keuntungan yang mereka dapat eksploitasi, dan semakin risiko ketidakstabilan di seluruh wilayah kami. So, we appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. Jadi kami menghargai upaya Presiden Obama untuk pada pidato di Kairo. Kami menghargai pengakuannya bahwa konflik ini tetap menjadi perhatian utama di antara kami, dan janjinya untuk mengejar solusi di 2 negara dengan kesabaran dan dedikasi.
We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy, but we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, sometimes Palestine seems like the land that time forgot. Kami menghargai pengangkatan Senator George Mitchell sebagai utusan khusus. Tapi kami tidak sabar. Kapan hal itu terjadi untuk Palestina? Waktu bukanlah teman. Sebaliknya, kadang-kadang Palestina tampak seperti tanah yang dilupakan oleh waktu. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas, South Africa by apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell, and Palestine was under occupation. Kalian tahu, ketika saya mulai kuliah pada tahun 1988, Eropa telah terbagi. Amerika Serikat memiliki musuh eksistensial yang disebut Uni Soviet. Sebagian besar Amerika Latin diperintah oleh juntas, Afrika Selatan oleh apartheid. Konflik sipil telah berkecamuk selama puluhan tahun dari Guatemala ke Irlandia Utara. Nelson Mandela tinggal di sel dan Palestina berada di bawah kependudukan. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet hatred have given way to handshakes. Prisoners have become presidents. Inilah masalah yang biasanya kami gambarkan sulit untuk diatasi, bahkan tidak dapat dipecahkan. Tapi kebencian sudah berubah menjadi berjabat tangan. Tahanan telah menjadi presiden. But not in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down. 400 kilometers to be precise. The decades have brought what feels like an endless parade of starts and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. Tapi tidak di Palestina. Di Palestina, dinding akan naik, tidak turun. Tepatnya 400 km. Beberapa dekade telah membawa apa yang dirasakan seperti parade tak berujung dari awal dan kebuntuan. Kesempatan yang terjawab, harapan hancur, dan mengurangi keuntungan. And I'm not here to talk about them. That doesn't get us anywhere. It's like tracking your finger on a Mobius strip, going around in an infinite loop. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans rarely hear, to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Dan aku di sini bukan untuk membicarakan siapa yang salah, itu tidak membawa kita kemana saja. Ini seperti mengajak jarimu menelusuri perjalanan Mobius, berputar pada lingkaran tak terbatas. Tapi karena saya datang dari Yordania, saya merasa harus berbicara untuk suara-suara yang jarang didengar orang Amerika, untuk menggambarkan arti pencurian identitas yang dialami warga Palestina selama lebih dari 60 tahun. Because their pain is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods. Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. As one scholar put it, land is the geography of the Palestinian soul. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the context of their environment. So each new claim on their ever-shrinking space feels like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Karena rasa sakit mereka lebih dari kehilangan tanah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencarian mereka, kepedihan mereka lebih dari sekedar diusir dari rumah tempat keluarga mereka tinggal selama beberapa generasi. Menurut seorang pakar, daratan adalah geografi dan jiwa Palestina. Pemahaman mereka tentang siapa diri mereka sebenarnya berakar kuat dalam konteks lingkungan mereka.
Jadi setiap klaim baru tentang ruang mereka yang semakin menyusut, terasa seperti pukulan untuk keberadaan mereka. Tidak memiliki tempat untuk memanggil diri mereka sendiri adalah seperti tidak memiliki identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access to residential colleges, dining halls, the library stakes. It opens doors. It gets you in. It shows that you belong. And when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you a status before you ever have to say a word. Coba pikirkan, ketika kamu daftar ke Yale, salah satu hal pertama yang kamu terima adalah tanda pengenalmu. Hal ini memungkinkan Anda mengakses ke perguruan tinggi yang luas, ruang makan, tumpukan perpustakaan. Itu membukakan pintu, membuat Anda bisa masuk. Itu memperlihatkan bahwa kamu bagian dari sana. Dan ketika kamu meninggalkan Yale, kamu mendapatkan selebar kertas untuk kau bawa. Diploma yang memberimu status sebelum kau harus mengucapkan sepatah kata pun. In the West Bank and Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID is not about access. It is only about limitation. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, who they can be. It's a constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Di tepi barat dan Gaza, orang-orang muda seperti Anda diberi tanda pengenal juga. Tapi tanda pengenal ini bukan tentang akses. Ini hanya tentang batasan. Ini membatasi batas-batas di mana mereka dapat pergi, apa yang dapat mereka lakukan, akan menjadi apa mereka. Dan inilah pengingat bahwa di mata sebagian orang, mereka kurang berharga, kurang penting, sangat kurang penting. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement-related Israeli infrastructure, barriers, buffer zones, military bases, barbed wire, and barricades. Sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% tepi barat kini ditutupi oleh penetapan berkaitan dengan infrastruktur Israel, zona penyangga, basis militer, kawat berduri, dan barikade. Parents can't get to work. Students can't get to class. Sick people can't get to hospitals. All traffic is stopped, from people on foot to cars and trucks to ambulances. The wait can be hours, often only to find that passage is refused. Relative detained on their way to a family wedding. School children search their notes ripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours holding packages and heavy bags. Orang tua tidak bisa bekerja, siswa tidak masuk ke kelas, orang sakit tak bisa masuk ke rumah sakit. Semua lalu lintas dihentikan, dan dari orang yang berjalan kaki ke mobil dan truk ambulans. Menunggu bisa berjam-jam, seringkali hanya untuk menemukan bahwa perjalanan ini ditolak. Kerabat ditahan dalam perjalanan mereka ke pernikahan keluarga. Anak-anak sekolah dicari, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka. Kakek nenek dipaksa berdiri berjam-jam memegang paket dan tas yang berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay, and so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldiers demanding, Hawiya ID, Hawiya ID, show me proof that you exist. Ketidakpastian, kegelisahan, dan penghinaan digunakan sebagai penundaan. Dan begitu lebih banyak dibanding dengan kebebasan bertindak yang hilang ketika setiap harinya ditentukan oleh pos-pos pemeriksaan ini. Dengan tentara bersenjata menuntut, Hawiya ID, Hawiya ID.
Tunjukkan buktinya padaku bahwa kamu ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardships Palestinians endure, especially in Gaza, where for 2 years families have faced the collective punishment of blockade. And for 3 weeks at the start of this year, they were subjected to devastating attack, with nowhere to run and nowhere to hide, not even UN hospitals or schools. Degradasi itu diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli, bahwa dunia luar tidak menyadari kesulitan yang dialami oleh orang Palestina, khususnya di Gaza, di mana untuk 2 tahun, keluarga-keluarga harus menghadapi hukuman kolektif blokade, dan untuk 3 minggu pertama di tahun ini, mereka menjadi sasaran serangan yang menghancurkan tanpa tempat untuk berlari dan tanpa tempat untuk bersembunyi, bahkan rumah sakit ataupun sekolah PBB. Today, a million people, almost 70% of Gaza's population, are refugees. Homes lie in rubble. Hospitals lack power. Sewage pipes threaten to burst. The economy has utterly collapsed. Unemployment is approaching 50%. One resident calls it a jail where no prisoner knows the length of his sentence. Hari ini, jutaan orang, hampir 70% penduduk Gaza, mengungsi. Rumah tergeletak di puing-puing, rumah sakit kekurangan daya, pipa limbah terancam akan meledak, perekonomian benar-benar runtuh, pengangguran hampir 50%. Seorang warga menyebutnya sebuah penjara yang mana tanpa ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya. And not one penny of the billions of dollars pledged for reconstruction has gotten through. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Dan tidak 1 sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi telah tercapai. Lebih dari setengah populasi Gaza adalah anak di bawah umur 18 tahun. Children did not create this conflict, but they are its greatest victims. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in the shell-battered neighborhood of Zaytun, clinging to their mother's corpses. Anak-anak tidak membuat konflik atau permasalahan ini, tetapi mereka korban terbesarnya. Mendengar kata-kata dari 4 anak yang ditemukan oleh Palang Merah di bulan Januari di lingkungan Zaytun yang babak belur, menempel pada mayat ibu mereka. They couldn't speak. They were too weak to stand. They hadn't eaten for days, while the firefight raged outside the door, and their families died inside. They were alive, but being alive is not the same as surviving. These children had nothing but their mother's love, and now they have lost that too. Mereka tidak bisa berbicara karena mereka terlalu lemah untuk berdiri. Mereka tidak makan selama berhari-hari, sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu dan keluarga mereka tewas di dalam. Mereka masih hidup, tapi masih hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain kasih sayang ibu mereka, dan sekarang mereka harus kehilangan itu juga. And the worst trait of all is the cynicism so many people feel, the sense that Middle East peace is hopeless, that we'll never find a solution. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan sebuah solusi. Because if we throw up our hands and say, this problem is too hard, we're not just writing off a process and writing off a roadmap. We're writing off people's lives. But let me be clear, it isn't just the lives of Palestinian at stake. Israelis too need a future of peace and security. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. Karena jika kita mengangkat tangan kita dan berkata, masalah ini terlalu berat, kita tidak hanya menghapus sebuah proses atau menghapus sebuah peta jalan,
kita menghabis kehidupan orang-orang. Tetapi biar saya perjelas, itu bukan hanya nyawa orang-orang Palestina yang dipertaruhkan. Orang-orang Israel pun membutuhkan perdamaian dan keamanan di masa depan. Mereka juga harus bebas dan dari sirine meraung yang mengumumkan serangan. And they too need to grow up without the shadow of walls and watchtowers. For as a columnist for a leading Israeli daily wrote this spring, one of the casualties of occupation may be a healthy state of Israel itself. So, what must be done? Dan mereka juga perlu tumbuh tanpa adanya bayangan tembok dan menara pengawas. Karena seperti yang ditulis oleh seorang kolumnis untuk harian terkemuka Israel musim semi ini, salah satu korban penduduk mungkin negara Israel yang sehat itu sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? On the political front, we need courage, accountability, and action. And we see signs of hope as President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiation for two viable, secure, sovereign states. Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan tindakan. Dan kita melihat tanda-tanda harapan saat Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan ke dalam negosiasi untuk dua negara yang layak, aman, dan berdaulat. We see signs of hope as all 22 members of the Arab League have offered Israel for full recognition in exchange for withdrawal to its pre-1967 border. Kita melihat tanda-tanda harapan ketika 22 anggota dari Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan berbatas pra-1967. We see signs of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace a chance. 64% of Palestinians and 40% of Israelis who support the Arab League plan. Kita melihat tanda-tanda harapan ketika orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan perdamaian. 64% warga Palestina dan 40% warga Israel yang mendukung rencana Liga Arab itu. Now, all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly, that responsibility includes the Arab world. We decree the actions of Israeli extremists, but must work harder to rein in our own. We look to the West to do more in support of Palestinian needs, but must do our part and must press the Palestinians toward unity among themselves. Sekarang semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun di momentum ini. Dan izinkan saya mengatakan dengan jelas, tanggung jawab itu termasuk dunia Arab. Kita mengutuk tindakan-tindakan ini dari Israel dengan ekstremis, tetapi harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita lihat ke Barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan orang-orang Palestina, tetapi harus melakukan bagian kita dan harus menekan Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband, His Majesty King Abdullah has said, it is time for Israel to choose to integrate into the region, accepted and accepting, with normal relations with its neighbors, or to remain fortress Israel isolated and holding itself and the entire region a hostage to continuing confrontation. Pada waktu yang bersamaan, suamiku yang mulia Raja Abdullah berkata sudah waktunya bagi Israel untuk memilih, untuk berintegrasi ke dalam wilayah, menerima dengan hubungan normal dengan tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel, terisolasi, dan menyandera dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. And from America too, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence. But we need even more.
Dan dari Amerika juga kita membutuhkan komitmen yang berkelanjutan, keterlibatan yang kreatif, dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalan menuju hidup berdampingan secara damai. Tapi kita membutuhkan lebih banyak lagi. Because true peace depends not just on new lines on a map. It is not just the walls on the land that must go. We must take down the walls in our hearts. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Karena perdamaian yang sebenarnya tidak hanya bergantung pada garis baru di peta, bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati, kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kebencian dan ketidakpercayaan. Kedamaian sejati yang sebenarnya bergantung pada menghubungkan kembali ikatan manusia kita bersama. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's places, to learn and understand new things they've never actually experienced. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan diri mereka sendiri ke tempat orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang sebenarnya belum pernah mereka alami. And yet, many choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear screams or to peer inside cakes. They can close their minds and hearts to any suffering that does not touch them personally. They can refuse to know. Namun banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri. Tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan selain mereka. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka bisa menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares than I do. I think the willfully unimaginative see more monsters, she said. They are often more afraid. Rowling melanjutkan dengan mengatakan, saya mungkin tergoda untuk ini pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu. Kecuali bahwa saya tidak berpikir mereka memiliki lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang-orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster, katanya. Mereka seringkali lebih takut. She is right. So often, we dread what we do not know. We live in fear of the things we cannot see. But we'll never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Dia benar, seringkali kita takut pada apa yang tidak kita ketahui. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan menjangkau. To try and make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's places, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hopes and fears. For the more we can appreciate one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. Untuk benar-benar membuat perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri di tempat orang lain, untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. Karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that's what
a liberal education is all about. It's about asking questions without prejudging the answers, drawing lessons from other people's experience, testing and refining our own values and beliefs, developing the habits of an open mind. Dan dalam banyak hal itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tentang mengajukan pertanyaan yang tanpa menilai jawabannya, mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri, mengembangkan kebiasaan berpikiran terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best selves. The more open we become, the more we find we can contain. It's the lux that leads the way to veritas. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan, pikiran yang luas, dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa kita temukan. Ini adalah lux yang mengarah ke veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There is no difference between the love Palestinians and Israelis feel for their children. No difference between their laughter or their tears. Dan ketika kita datang ke Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan, jika kita menyinari cahaya itu, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu benar. Tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan oleh orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity. As one of my heroes, Desmond Tutu, likes to say, we, all of us, have been made for goodness. We have been made for laughter. We have been made for caring, for sharing, for compassion. For we do indeed inhabit a moral universe. And yes, goodness is powerful. Kami berbagi satu kemanusiaan. Seperti salah satu pahlawan, saya, Desmond Tutu, suka mengatakan, kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kami telah dibuat untuk tertawa, kami telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk belas kasih. Karena kita memang menghuni alam semesta moral, dan ya, kebaikan itu kuat. Yeah, as global citizens, we have a responsibility to one another. In our interconnected world, there are no zero-sum games. We win or lose together. We all have a stake in peace and justice. For all of us are diminished by their absence. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Thank you very much. Yale, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab satu sama lain. Di dunia ini kita saling terhubung, tidak ada permainan zero sum. Kita menang atau kalah bersama. Kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan. Karena kita semua berkurang karena ketidakhadiran mereka. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Terima kasih banyak.